Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku dimanapun berada, salam persaudaraan, salam pencak silat. Baik lagi bersama channel Lamsro 2, tentunya bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini, seperti yang kita tahu, telah viral beberapa kejadian yang mana terjadi terhadap dulur-dulur kita di Tangerang. Nah, banyak juga yang mengatakan bahwasanya berita ini tuh hoax karena belum tentu benar adanya. Nah, di sini lewat video ini saya pun ingin ikut membahasnya, bukan lebih ke benar atau tidaknya berita ini, tapi lebih ke untuk menghimbau kepada saudara-saudara saya, khususnya untuk yang di Tangerang, jika memang berita yang viral itu memang benar, berita yang semua kita tahu bahwasanya benar, didatangi sekelompok gangster ya yang membawa senjata tajam. Menurut berita yang saya lihat juga ada yang mengatakan sekelompok gangster ini mendatangi saudara kita itu ketika saudara-saudara kita itu mengadakan acara syukuran warga baru. Nah, tapi di sisi lain juga berita yang saya dapatkan pun gangster ini tuh datangnya ketika warga baru dalam perjalanan pulang ke rumah. Nah, jadi sekelompok gangster ini tuh mereka itu menghadang di jalan dan akhirnya terjadilah semacam keributan di situ. Dan menurut berita yang saya dapatkan pun sekelompok gangster itu tuh berhasil dilumpuhkan oleh sedulur-sedulur kita, terutama para warga baru Persaudaraan Setiadi Ternate tahun 2021. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari kita simak video berikut ini. Viral. Setelah dibekuknya 6 dari anggota gangster di Tangerang, ternyata beberapa hari ini kawanan gangster masih meneror warga Tangerang dan menyatakan tidak takut pada PSHT. Banyak warga Tangerang yang berterima kasih kepada warga PSHT yang telah menangkap gangster di Tangerang. Penuturan warga setempat, gangster di Tangerang sudah sangat meresahkan, sering melakukan aksi premanisme, seperti penjarahan, penganiayaan dan bahkan sering melukai korban dengan tajam. Setelah anggota gangster ditangkap kemarin malam, ada beberapa motor berseliweran di kota Tangerang dengan membawa pedang. Aksi gangster ini sangat meneror warga setempat. Himbauan dari sesepuh warga PSHT, diharapkan semua warga PSHT, khususnya di Tangerang, untuk berhati-hati dan tetap pada pendirian untuk tetap melindungi warga sekitar. Tetap waspada, dikarenakan gangster bisa datang sewaktu-waktu. Sementara itu dulu informasi yang bisa saya berikan. Kami akan memberikan informasi untuk perkembangan situasi di Tangerang, dan doanya untuk dulur-dulur di Tangerang. Semoga tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin amin. Jangan kayak gitu. Lo, saya lo. Ngapain coba malam-malam siaran? Saya orang. Aduh, siaran malam-malam, lo mau jadi apaan? Saya masyarakat tuh, orangnya itu susah ya bang ya. Iya ini. Nah lo, ini mau jadi apaan kecil-kecil, aduh. Dari video tersebut, mungkin dulur-dulur juga bisa berpendapat. Saya tidak bisa mengatakan bahwasanya berita ini benar atau salah, tapi yang jelas menurut info yang saya dapatkan pun dari dulur-dulur kita yang berada di Tangerang pun bahwasanya ada yang mengatakan berita ini tuh tidak benar. Nah, jadi ini
ada beberapa komentar dari video-video yang viral. Saya ambil dari channel YouTube sebelah, dari dulur kita juga. Komentarnya tuh seperti ini. Hati-hati lur, jangan terlalu mudah percaya tanpa ada bukti yang nyata. Salam seduluran. Nah, terus kemudian ini ada lagi yang mengatakan seperti ini. Saya di Tangerang mas, tapi aman-aman aja, nggak ada info geger-geger kok. Jadi saudara kita yang di Tangerang itu pun bisa mengatakan demikian, bahwasanya di sana itu tidak ada apa-apa. Nah, jadi kita juga jangan terlalu berpikir bahwasanya berita ini salah, atau barangkali memang dulur kita di sana itu memang tidak tahu ada kejadian seperti itu. Terus kemudian di komentar-komentar lain juga ada yang menghimbau, kalau bisa untuk dulur-dulur jangan pakai atribut P1T lah gitu. Terus kemudian untuk para siswa ketika pulang ke rumah kalau bisa harus mengganti pakaian biasa. Jadi jangan pakai atribut PSHT, takutnya kalau ketemu gerombolan gangster ini ataupun oknum-oknum yang tidak suka dengan PSHT, takutnya akan berimbas kepada adik-adik kita seperti itu. Nah, tapi ada juga yang mendukung seperti ini. PSHT jangan mundur, nggak usah lepas atribut. Ini saatnya kalian mengaplikasikan ilmu kalian dengan penjahat. Semua perguruan bersatu lawan penjahat, jangan pecah. Jadi dari berita ini yang saya dapatkan, komentar-komentarnya itu ya mengandung pro dan kontra gitu kan. Nggak semuanya negatif, dan ada juga yang positif-positifnya. Jadi kalau menurut saya pun, andai kata berita ini benar, ya ada baiknya juga tidak memakai atribut PSHT. Lebih baik kalau kita mau berangkat latihan, kita memakai pakaian biasa. Kalau sudah sampai tempat latihan, baru kita memakai sakral kita. Nah, dan untuk adik-adik pun begitu juga. Mau berangkat ataupun pulang, kalau bisa pakai baju biasa, jangan pakai atribut PSHT. Tapi apabila dulur-dulur di sana tidak mengindahkan himbauan ini, ya nggak apa-apa, itu kembali ke diri masing-masing. Kalau masih mau tetap pakai, kalau memang benar-benar merasa sanggup ataupun siap menerima resiko apapun yang terjadi di jalan, ya monggo silahkan. Cuman kalau himbauan dari saya pun tidak ada salahnya jika memang himbauan-himbauan tersebut tuh kita ikuti, karena itu pun untuk keselamatan kita. Karena yang kita pikirkan itu kan, meskipun itu terjadi kepada kita sendiri, ya kita berpikir ada orang tua yang menunggu di rumah. Itu bagi yang mungkin masih lajang. Dan kemudian kalau yang udah punya anak istri, ya ada yang menunggu di rumah. Anak istri itu nunggu di rumah, nunggu kesehatan dan keselamatan kita gitu. Nah, dan untuk adik-adik pun begitu juga. Orang tua ketika kalian berangkat latihan, kalian tuh sehat, dan pasti harapannya pun kalian pun bisa pulang ke rumah dengan selamat dan sehat juga seperti itu. Jadi seperti itu dulur, pembahasan pada kali ini. Mudah-mudahan kedepannya juga kita tidak selalu mempercayai berita yang memang belum benar adanya. Tapi tidak ada salahnya kita mencari tahu bahwasanya benar apa tidak berita yang sudah disebar luaskan itu atau yang kita terima. Nah, jadi segini dulu dulur pembahasan kali ini. Dan saya juga nggak lupa untuk mengingatkan untuk dulur-dulur semuanya, dukung terus channel Lamster 22 dengan cara subscribe. Ingat, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi jangan takut pulsa habis, jangan takut kuota habis. Karena tujuan subscribe itu pun ketika nanti channel Lamster 22 mengupload video terbaru, nah dulur-dulur itu tidak ketinggalan bahwasanya channel Lamster 22 itu ada video baru, dan dulur-dulur pasti akan mendapatkan pemberitahuannya, notifikasinya. Nah, terus kemudian ada yang baru nih dari Lamster 22. Jadi kira-kira tahu nggak nih apa nih yang baru? Nah, iya bener. Jadi
Ini saya pakai kaos dari produksi saya sendiri, dan ini ya termasuk merchandise pertama lah yang saya buat untuk channel Lamster 22. Barangkali ada dulur-dulur yang minat pengen memiliki kaos ini, boleh banget, silahkan hubungi kontak yang saya tulis di kolom deskripsi. Jadi bisa tanya-tanya di situ. Dan ini tuh ada tersedia dua warna, hitam sama putih. Dan kemudian tulisannya hanya seperti ini, logo YouTube, terus kemudian Lamster 22. Ini bahannya katun, tebel dan sangat adem, enak bahannya, jadi nggak panas, nyerap keringat. Nah, kalau yang satunya itu warna hitam, barangkali dulu ada yang minat dengan kaos ini, silahkan hubungi kontak yang saya tulis di kolom deskripsi. Karena ini masih terbatas nih dulur, jadi belum diproduksi massal gitu. Mudah-mudahan dulur suka dengan produksi dari Lamster 22 yang pertama ini, merchandise pertama, dan mudah-mudahan dulur juga bisa memiliki merchandise ini. Nah, oke dulur, segini dulu perjumpaan kita pada kali ini, pada video ini. Mudah-mudahan kita semua dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Kesini, gak ada satu bulan kau di sini pasti mati. Di perantauan semua lambang itu sama, sebuah wujud persaudaraan yang sesungguhnya.